Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Ibu memberi salam hukumnya sunnah bego. Udah kencang salah. Pak, pengajian yang kompak Bapak Pak Ibu, yang rame Bapak Pak Ibu, yang seragamnya banyak Bapak Pak Ibu, yang tasnya gede-gede Bapak Pak Ibu. Saya tadi masuk lewatin kaum bapak, atuh nggak ada yang bawa tas. Ibu-ibu ngaji di mana aja, alhamdulillah rajin bawa tas. Insya Allah bisa baca doa begitu bangun, jeruk hilang. Aqua dimasukin ke tas juga, dia lupa aquanya bocor. Sampai rumah tasnya banjir. Bukan ibu-ibu sini ya Bu, ibu-ibu sono pindahan sini. Saya ulang salamnya boleh? Saya ulang salamnya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam baru hukumnya, kecuali ada beberapa orang yang tidak wajib jawab salam dan tidak berdosa nggak menjawabnya. Mau tahu Pak? Mau tahu Pak? Jangan tersinggung ya. Satu orang mati. Kenapa orang mati nggak wajib lagi jawab salam? Kata amal, sudah putus dia punya amal, betul tidak? Orang mati nggak mungkin sholat lagi, nggak mungkin puasa lagi, termasuk nggak wajib lagi menjawab salam. Berarti barusan saya ngucapin salam ada yang nggak jawab, berarti dia orang. Pelan-pelan dong. Bu, ada yang kedua Bu, mau tahu nggak Bu? Jangan tersinggung ya Bu. Orang gila. Orang gila nggak wajib jawab salam karena pelaksanaan syariat hanya wajib dilaksanakan bagi orang yang sudah akil. Orang gila nggak mungkin sholat lagi, nggak mungkin puasa lagi, termasuk nggak mungkin lagi menjawab. Berarti barusan juga saya mau ucapin salam ada yang nggak jawab. Pelan-pelan dong. Saya ulang salam yang ketiga boleh? Iringan doa bersama, mudah-mudahan amin. Yang mati hidup lagi, yang gila waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alladzi arsala rasulahu rahmatan. Asyhadu an la ilaha wahdahu la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa asqiliz zalimina biz zalimin. Amin dong. Ngendel sih.
Bonjol pules, yang belakang nyautin yang penting ngaji. Bu, orang ngaji walaupun melonjol, nyender, tidur, pules, tetap dapat pahala. Tapi pahalanya dibagi dua sama tembok. Wa akhrijna min bainihim salimin, amin. Wa ala alihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin, amin ya rabbal. Amma ba'du, qala Allah ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sallu ala nabi. Atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Teramat sangat kita muliakan segenap para alimil ulama, para asatidzah, para hujjaj. Insyaallah yang hadir saya doakan calon haji semuanya. Mau pergi haji Pak, sudah punya duit, jangan ngomong Pak. Bu, perbanyak sholat duha ya Pak. Angkat tangan dah, ya Allah, kalau duit saya masih di langit, tolong kalau di bumi, kalau jauh, kalau dikit, apa duit Maya. Belum berangkat juga Pak Ustadz, suratul waqi'ah, idza waqa'atil laisa liwaqa'atiha. Belum berangkat juga Ustadz, surat tanah. Terus baca gadein. Berangkat nggak tuh? Berangkatnya tuh. Tiap tahun paling banyak yang haji negara mana? Amin dong. Yang kedua, orang yang baik-baik, nggak boleh pengemis, kasih real 2 real. Bagi emak-emak tuh, kalau umroh haji luar biasa royal. Belanja nggak nawar lagi, main bayar aja. Hebat ya Bu. Orang nggak ngerti. Pas nawar belagu, main angkat barang aja. Ya Syekh, kata yang dagang, homsa rialat. Ibu nawar, salah rokaatin. Itu maghrib Bu. Nggak sekalian rokaat ini. Yang ketiga, orangnya sopan lewatin orang, bongkokin badan, ucapannya permisi. Sono kadang-kadang lengkain aja, lompatin aja. Pengalaman saya Pak, sembahyang johor depan Ka'bah, kan tegari bolong, lagi sujud, begitu bangun tuh, nggak taunya masuk ke gamis orang. Untung pakai celana dia, kalau kagak nyundul kita. Insya Allah jamaah masjid Qurratul A'yun tahun depan berangkat haji semuanya. Masjidnya digembok 40 hari, nggak ada orang atu-atu acang. Amin ya rabbal. Wabil khusus yang sama kita muliakan segenap orang guru kita. Ada orang tua kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Dimyati, Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Bapak Spesmi, selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Bedahan. Juga yang sama kita cintai segenap tokoh masyarakat, pengurus Masjid Jami Qurratul A'yun beserta segenap kepengurusan yang pada akhirnya teramat sangat kita banggakan, panitia pelaksana peringatan Maulidnya Nabi kita Muhammad yang telah bersusah payah dengan tenaga, waktu, pikiran
Dan saya yakin panitia tidak sedikit mengumpulkan harta demi untuk terselenggaranya acara maulid pada pagi hari menjelang siang hari ini. Yuk sama doakan, mudah-mudahan segenap panitia dan para donaturnya, baik yang tetap ataupun yang spontanitas, diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dalam kitab I'anatul Talibin, Pak masih hidup, Pak. Di sana disebutkan dalam babul walimah, ada seorang paman Nabi yang begitu jahat, paman Nabi yang begitu bengis, selalu berupaya untuk menganiaya Nabi, bahkan senantiasa berupaya untuk membunuh Nabi kita Muhammad. Saking begitu jahat dan kejamnya, namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Tabbat yada. Siapa namanya? Siapa namanya? Orang baik, orang jahat, orang Islam, orang kafir. Tapi Abu Lahab punya keistimewaan. Setiap hari Senin siksa kuburnya diringankan oleh Allah. Amin dong. Astagfirullahaladzim. Apa sababiahnya? Karena kegembiraannya, kebahagiaannya saat-saat dilahirkannya Nabi kita Muhammad, ketika dia utus pembantunya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah untuk datang ke rumah Sayyidah Aminah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang merupakan adik iparnya Abu Lahab, istri tercintanya Sayyid Abdullah yang merupakan ayahnya Nabi. Begitu keluar, dia melihat cahaya yang luar biasa, cahaya yang begitu terang, dan dia merasakan belum pernah sedikit pun melihat cahaya sehebat itu. Saking terangnya, saking bercahayanya, diabadikan oleh Imam Ja'far dalam kitab maulidnya Al-Barzai. Kita baca yuk, kita baca yuk, yang semangat ya, yang gembira ya. Hadroh masih ada, kiringin ya, amplop bagi dua, gue isinya, lu amplopnya. Baca ya bu. Anta samsun badarun anta
ala Nabi Muhammad. Begitu didatangi itu cahaya, ternyata keluar dari rumahnya Sayyidah Aminah. Saat-saat akan dilahirkannya Nabi kita Muhammad. Hebatnya lagi Pak, ketika Nabi dilahirkan turun ayat wa arsala alaihim tayran tarmihim bihajaratin faja'alahum. Saat-saat Nabi mau dilahirkan, api orang Majusi yang sudah ribuan tahun disembah tiba-tiba mati dengan sendirinya. Lebih dahsyatnya lagi, patung-patung yang berjajar di Ka'bah saat Nabi dilahirkan satu demi satu berjatuhan hancur, saudara. Akhirnya peristiwa itu diadukan oleh Suwaibah kepada Abu Lahab. Abu Lahab begitu gembira, wujud kegembiraannya satu, hai Suwaibah, kau kubebaskan dari perbudakan. Yang kedua, hai pengawalku, hai ajudanku, potong kambing, potong onta, kasih makan orang satu Mekah, karena aku gembira dengan lahirnya keponakanku. Saudara, gembiranya Abu Lahab menjadi wasilah setiap Senin siksa kuburnya diistirahatkan oleh Allah. Cuma 3 yang amin. Amin dong. Ceramah lanjutin jangan. Amin susah amat diajarinnya. Entah sampai rumah saya catat di agenda ceramah paling capek di Masjid Qurratul A'yun. Amin dikomandoin melulu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Insya. Lebih dahsyatnya lagi Pak, Allah pernah berfirman dalam hadis kursinya, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, andaikan engkau tidak ada wahai Rasulullah, ma khalaqtul aflaq, alam semesta ini enggak akan aku ciptakan. Adanya alam semesta karena Allah menciptakan Nabi Muhammad. Adanya langit dan bumi karena Allah menciptakan Nabi Muhammad. Adanya isi langit, isi bumi karena Allah menciptakan Nabi kita Muhammad. Andai Nabi Muhammad tidak ada, langit bumi tidak ada, alam semesta tidak ada, termasuk kita tidak ada, saudara. Nabi tanya sama Allah, ya Rabb, liman khalaqtani? Kalau kau ciptakan alam semesta karena aku diciptakan untuk siapa ya Allah? Kalau Allah jawab, antali, kau diciptakan untuk aku ya Muhammad. Wa habibi, untuk menjadi kekasihku ya Muhammad. Kekasih nggak akan pernah berpisah, sudah. Sebagaimana nggak akan berpisah Allah dan Rasulullah. Kalau ada asyhadu an la ilaha, apa pasangannya? Apa pasangannya? Nggak pernah berpisah. Kalau ada la ilaha, apa pasangannya? Apa pasangannya? Masjid musola sama. Di mimbarnya sebelah kiri Allah, sebelah kanannya belum pernah ada masjid musola saya lihat. Sebelah kirinya Allah, sebelah kanannya pengurus masjid. Enggak cocok. Betul? Betul? Terakhir Allah yang tanya sama Nabi, ya Muhammad, ana liman, aku untuk siapa? Nabi nggak sanggup menjawab. Menjerit hati Nabi, merasa malu dengan Allah. 2 pertanyaan buat makhluknya, 1 pertanyaan buat Khaliknya. Nabi nggak sanggup jawab ketika Allah tanya, aku buat siapa ya Muhammad?
Akhirnya Allah yang tanya, Allah juga yang jawab. Apa jawabannya? Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku untuk orang yang rajin membasahkan bibirnya, senantiasa berselawat kepadamu ya Muhammad. Salatullah Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu hebatnya kita punya Nabi, saudara. Betul? Begitu mulianya kita punya Rasul, saudara. Kalau kita tangan mulia, kalau kita tangan besar, jangan pernah bosan memuliakan Nabi kita Muhammad. Jangan pernah bosan membesarkan Nabi kita Muhammad. Dengan kita besarkan Nabi, Allah akan besarkan kita. Dengan kita banyak muliakan Nabi, insya Allah Allah akan memuliakan kita semua. Amin ya Rabbal. Belum ceramah ya Pak, baru pembukaan. Ngajak supaya kita cinta sama Nabi. Setuju? Insya yang sama kita muliakan pula segenap aparatur pemerintah, baik sipil, TNI ataupun Polri, yang juga sama kita doakan mudah-mudahan segenap aparatur pemerintah kita Allah jadikan aparatur pemerintah yang sayang dengan masyarakatnya, yang cinta dengan masyarakatnya, yang sanggup bimbing masyarakatnya ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang bilang Nabi, Pak, bukan saya. Kata Nabi, sinfani minan nas. Ada dua golongan manusia. Berapa Pak? Berapa Bu? Idza saluha saluhanna. Kalau dua golongan manusia ini baik, semua manusia dijamin akan jadi baik. Amin. Capek dan sebaliknya, wa idza fasada fasadanna. Jika dua golongan manusia ini rusak, semua manusia akan ikut rusak. Siapa dia? Satu, al-ulama. Ulama benar, umat ikut. Ulama rusak, umat ikut. Ulama yang benar masih ada nggak? Ikutin. Yang nggak benar ada nggak? Tinggalin. Unsur maqala wala tanzur maqala. Kalau orang ngomong, lihat apa yang diomongi, jangan lihat siapa yang ngomong. Biar preman yang ngomong tapi bener omongannya, ambil jangan. Ambil jangan. Biar ustadz yang ngomong tapi salah, ambil jangan. Keluar dari pantat ayam tapi telur, ambil jangan. Ceplok, kocok sama kecap.
keluar dari pantat Ustaz, kuning-kuning mencret. Jawab, ambil jangan. Jawab, ambil jangan. Mabuk lembaga. Betul, betul. Makanya jangan jauh dari ulama. Amin. Kita kadang kayak begini nih akibat jauh sama ulama. Nabi yang bilang, Pak, kalau orang jauh sama ulama, yarfa'ul barakah min kasbihi, dicabut keberkahan hidup kita. Wa yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Kalau kita jauh sama ulama, akan lahir di tengah-tengah kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Nggak usah bilang betul, Ustaz diajarin. Mana pemimpin yang zalim? Disebutkan oleh Nabi, satu, salatinuhum kal asad. Kalau dia seorang pemimpin, wataknya seperti harimau. Tahu harimau? Tahu harimau? Raja apa? Apakah di hutan ada pemilu? Nggak ada, saudara. Sampai kiamat harimau dijadikan raja. Tapi catat, ketika harimau dia raja hutan, bukan mengayomi rakyatnya, justru memangsa rakyatnya. Akibat kita jauh dari ngaku doang tetangga masjid, seumur umur nggak pernah ke masjid. Diam loh. Begitu mati digotong ke masjid. Bangke. Seumur umur nggak pernah ngaji, begitu mati baru minta diingat. Sama juga ngajiin bangke. Yang parah seumur umur nggak pernah sholat, begitu mati baru minta di. Sama juga nyolatin. Kira-kira akan tersinggung nggak? Yang tersinggung berarti insya Allah nggak ada bangke lagi besok. Amin. Amin. Ya Rabbal. Sholat ya Pak, sampai tua, jangan nungguin mati. Kalau udah mati Pak, sholatnya songong depan imam, melonjol lagi. Bu, sholat ya Bu. Bu, sholat ya Bu. Dengan sholat pakai mukan, diajarin biar rajin tutup jangan nungguin mati Bu. Kalau udah mati Bu, mukenanya serem, dibungkus, diikat kayak lontong. Apa namanya tuh? Pocong. Bu, tahu kuntil anaknya? Setan tuh Bu, tapi kuntil anak walaupun setan sopan pakai gamis. Sepaling gedek nenek-nenek pakai legging. Udah pakai legging naik Mio. Di belakang anak muda, masya Allah, bodinya masa kini. Pas lewatin kaget, ya Allah, mukanya masa lalu. Tuh nenek pas pulang dibuka leggingnya, alhamdulillah kulit ikut. Bu, salat ya Bu, salat ya Pak. Insya kalau pemimpinnya zalim, akan lahir yang kedua, wa wuzara'uhum kadzib. Pejabat-pejabatnya wataknya seperti Musa. Tahu Musa? Tahu Musa? Dikasih sebutan musang berbulu. Ketika musang pengen makan domba, musang masuk tengah-tengah domba. Udah percis kayak domba, bukan lagi berbuat baik sama domba, tapi adu domba. Oh kama pola Oma Irama. Kenapa lu? Ya Pak, ya Bu.
lahir yang ketiga, wa qudatuhum kal kalbi, penegak keadilannya wataknya seperti anjing. Anjing galak tidak? Anjing galak tidak? Tapi segalak-galaknya anjing kasih tulang, kasih daging, itu anjing yang galak bisa berubah jadi baik. Apa maksud hadis ini? Kalau kita berjauh sama ulama, tinggal tunggu datangnya masa banyaknya gedung pengadilan, tapi sulit mencari keadilan. Ketika yang datang orang miskin, walaupun benar tapi nggak punya duit, yang benar bisa berubah jadi salah. Tapi yang datang orang kaya, meskipun salah tapi duitnya banyak, yang salah bisa berubah jadi benar. Ayo jawab, kondisi kayak begini udah terjadi belum? Jawab, udah terjadi belum? Salah siapa? Salah siapa? Karena kita jauh dari ulama, nggak mau dengar nasihat ulama, nggak mau dengar fatwa ulama. Tapi insya Allah selesai acara maulid, kita masih cinta dengan ulama, semakin sayang dengan ulama, semakin cinta dengan habaib, semakin cinta dengan habaib. Al-mar'u ma'aman ahabba ilaih. Seseorang akan bangkit pada hari kiamat. Ketika bangkitnya akan bareng bersama-sama dengan orang yang dia cintai. Kita cinta dengan ulama, bangkit di hari kiamat bersama-sama dengan alim ulama. Bangkit dengan habaib, bangkit dengan ustaz, bangkit dengan guru-guru yang ada di kampung kita, saudara. Amin ya rabbal. Sebentar Pak, saya lihat jam dulu. 6:30, robek mata lu. 10:30, 10:30. Bagi-bagi waktu ya Pak. Saya dari sini mesti ke Kreok di Celduk, Tangerang. Kita bagi-bagi waktu. Mudah-mudahan dua-duanya ke Uber ya. Amin ya rabbal. Insya tinggal nasib kita yang jauh dari ulama. Wasairun nas kal agna, percis seperti kambing dipotong embe, diikat embe, ditarik, percis suaranya. Nabi tanya sama kita, jawab semua ya, jawab semua ya. Siap jawab? Kaifa ya'isul ghanam bainal asad wa dhibi wal qalb. Nabi tanya sama kita, andaikan seekor kambing hidup di tengah-tengah pemimpin yang zalim seperti harimau, pejabat yang seperti Musa, sementara hakim-hakimnya seperti anjing. Jawab yang keras, ini kambing hidup apa mati? Hidup apa mati? Betul? Pengen kayak begitu? Jangan jauhin ulama. Bu, ngajinya jangan jauhin ulama. Setuju? Setuju? Insya mudah-mudahan kita nggak pulang dari sini kecuali hati kita tertanam rasa cinta kita terhadap ulama, rasa cinta kita terhadap habaib, rasa cinta kita dengan para ustaz, agar mereka bangkit dari kiamat bareng bersama-sama kita. Amin ya rabbal. Insya belum ceramah Pak, baru pertengahan. Akhirnya teramat sangat saya banggakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, remaja-remaji, anak-anakku sekalian, pencinta peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad, yang saya yakin pagi hari ini ada yang datang dari jarak yang dekat, ada juga yang datang jarak yang jauh, tapi insya Allah semuanya sama langkah kakinya
ayunan tangannya, waktu yang sudah kita luangkan hadir ke majlis yang mulia ini, insya Allah diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja puji dan rasa syukur hanyalah milik salawat dan salam. Yuk sama kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad, yang semoga pula salawatullah wassalam tercurah atas keluarganya pun atas sahabatnya, kelak bangkit dari kiamat semua yang hadir insyaallah diakui sebagai umatnya. Kita berharap telah mendapatkan syafaatnya dan bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal sallallahu. Keluarkan suaranya. Ya Habibi ya Muhammad ya Sallu ala Nabi Muhammad. Bicara Nabi, bicara akhlak. Bicara akhlak nggak bisa dipisahkan dari kitab suci Al. Dari mana kita tahu ya saudara? Sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya Aisyah, ayu khuluqi Rasulillah. Wahai Aisyah, apa itu akhlak Nabi yang begitu mulia? Saking mulianya Allah langsung yang puji, wa innaka. Saking mulianya kita mesti mencontohnya. Laqad kana lakum uswatun. Saking mulianya Nabi begitu cinta dengan umatnya, sayang dengan umatnya. Umatnya sakit, Nabi lebih merasakan sakitnya. Umatnya menderita, Nabi lebih merasakan penderitaannya. Laqad ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma anittum bil mu'minina. Qalat Sayyidah Aisyah menjawab, kalau kau mau tahu apa akhlak Nabi yang begitu mulia, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah kitab suci. Akhlak Nabi adalah kitab suci. Quran di rumah ada enggak? Di masjid, di musola, di pengajian, di handphone,
Dibaca tidak? Lebih sering baca Quran apa WA? Brengsek. Jangan salahkan saudara, ketika umat Islam mundur, umat Islam tertinggal dengan yang lain karena umat Islam rame-rame meninggalkan akhlak nabinya berupa kitab sucian yang anak-anak dijauhkan dari Quran, dirusak otaknya dengan game online. Betul? Bu, anak-anak kalau udah main handphone Pak, dipanggil kalau belum ditimpuk belum nengok. Betul? Lihat gara-gara handphone malas ngajinya, malas sekolahnya, malas belajarnya, bahkan banyak durhaka kepada kedua orang tua. Manggil bapak bokap, manggil emak, yang parah mantu, manggil mertua mertoku. Yang lebih parah lagi murid, saya ngajar naik motor diboncengin masuk gang kecil, anak murid lari-larian, saya pikir malu ketemu sama ustadznya. Saya lewatin rumahnya, saya dengar emaknya ngomel, ngapain lari-larian? Tuh anak jawab, suhu lewat. Ustadz dipanggil suhu, lu kira gue guru kungfu? Alimu abna'akum, didik anak-anakmu agama, didik anak-anakmu akhlak yang mulia. Fa innahum makhluquna li jailin ghairi jailikum wa li zamanin ghairi zamanikum. Anak-anak yang kita didik saat ini dipersiapkan Allah untuk satu generasi tapi bukan generasi kita, untuk satu zaman tapi bukan pada zaman kita. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan soleha, kelak berguna untuk agama, bangsa, negara, takwa kepada Allah dan juga Rasulnya, insya Allah berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Insya. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Ini metodenya. Jawab semua. Kuping ada berapa? Kuping ada berapa? Kanan dan ada istilah masuk kuping kanan. Tapi jangan lupa mata juga ada berapa? Kanan dan, tapi nggak ada istilah masuk mata kanan, keluar mata kiri. Apa maksudnya? Anak-anak sekarang lebih bagus dicontohin ketimbang cuman kalau dibilangin masuk kuping kanan, keluar kuping. Tapi kalau dicontohin kelihatan matanya, mula-mula ngeliatin, lama-lama ngikut. Bapak pengen anak sholat, cuman dua yang jawab. Bapak kepengen anak sholat, contohin, ajak anak ke masjid, sholat di samping bapaknya. Walaupun mula-mula ngeliatin, lama-lama ngikut. Bu, pengen anak baca Quran, ibu baca Quran depan anak, mula-mula ngeliatin, lama-lama depan anak. Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh anak ngomong, ya Allah, emak gue bagus amat suaranya. Langsung ibu baca, Abah, lumayan ikhlas satu. Jangan nyontohin sama anak yang enggak, Pak. Al-manzilu madrasatul ula. Sebelum anak berangkat ke TK, ke SD, SMP,
utamanya orang tua di rumahnya. Betul tidak? Ini kadang bapak sama ibu nyontohin pantat-pantatan baca WA. Si bapak baca WA, si ibu baca. Begitu pagi emaknya pengen masak nasi goreng, ngambil tempat bumbu, tulisannya garam, dicobain gula. Emaknya ngomel sama anaknya, "Nak, ada apa mak? Ini kenapa tempat bumbu? Tulisannya garam tapi isinya..." Anaknya jawab, "Bapak juga begitu mak. Maksudnya lihat aja WA bapak, namanya Ani ganti Cecep." Ada yang begitu pak? Yang mana orangnya? Contohin, walaupun mula-mula ngeliatin, insya Allah malah ngikut. Anak sekarang dibilangin doang nggak ngerti pak. Wudhu sono, alhamdulillah cuci muka. Emaknya ngomel malahan dia, "Udah wudhu belum?" Mau ngeliat nih muka basah. Sholat disuruh doa, kain dilempari, lilin di leher. Sampai di masjid nggak sholat, tuh kain dikual-kual buat main jelepetan. Pulang ditanya emaknya malahan dia, "Sembahyang belum?" Mau ngeliat nih kain lecok, kual-kual. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Anaknya ngaji bu, anaknya ngaji bu, jangan lupa bayaran. Ngaji mau gratis mulu, Ustadz mesti ikhlas, Ustadz mesti ikhlas. Bu, ngambil rapot ke sekolahan naik kelas girang bener. Rapotnya diambil, gurunya kasih duit, betul nggak bang? Padahal di kuburan nggak ditanya matematika, di kuburan nggak tanya bahasa Inggris, yang ditanya man rob wa man nabi, jawabannya hanya ada di majelis. Apalagi mau puasa pada berhenti itu anak, emaknya pak yang nyuruh. Kenapa sih mak mau puasa berhenti? Ntar ustadz tuh minta sirup. Bu, setahun sekali ngasih ustadz, pantas nggak pak? Kapan nak penutupan pengajian? Besok malam mak. Ya udah kalau mak belanja deh, beli tentengan, isiin gula, isiin sirup, isiin susu. Besok malam penutupan di rumah ustadznya, muridnya pada bawa tentengan, muridnya 100 orang, kan lumayan. Habis lebaran ustadznya buka warung. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Insya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Anak muda, anak muda, anak muda juga mulai dijauhi dari Quran. Otaknya dirusak dengan judi online. Judi slot. Di Sawangan ada nggak? Jawab, ada nggak? Jawab, ada nggak? Mana orangnya yang masang? Gak ada orang kaya karena judi, saudara. Gak ada orang senang karena judi, saudara. Yang ada orang belasan gara-gara judi, saudara. Betul tidak? Bukan kata Zainuddin, kata Allah, innamal khamru wal rijsun min amalis. Apa perintah Allah? Fajtanibu, jauhkan. Setuju? Caranya tahu handphone ada baterainya enggak? Kalau handphone nggak dicas, lama-lama baterainya lobet, main mati aja lu. Udah baterainya lobet, kagak dicas juga, lama-lama handphonenya. Anak muda,
Kalau imannya enggak udah dicas, lama-lama imannya lobet. Udah lobet gak dicas juga, lama-lama hatinya mah. Khatamallahu ala qulub wa ala sam wa ala absar bisawatun wa lahum adzabun azim. Wal iyad billah. Bu, tahu air laut rasanya bu? Tapi semua tanya, Pak, di laut ada ikan nggak? Jawab, ada ikan nggak? Hebatnya ikan di laut, airnya boleh asin, tapi si ikan nggak terpengaruh dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena ikannya hidup. Anak muda kalau imannya hidup, anak muda kalau jiwanya hidup, tinggal dimanapun, bergaul dengan siapapun, yang akan terpengaruh dengan pergaulan dan lingkungannya. Tapi maaf, kalau ikan udah mati, diasinin asin, jadi ikan asin. Betul? Dikuningin kuning, jadi pesmo. Betul bu? Diitemin item, jadi pindang. Pinggir jalan tuh lele dipecelin, jadi pecel. Iya, aku tahu. Kenapa tuh ikan dikuningin kuning, diitemin hitam, diasinin asin? Karena ikannya sudah mati. Anak muda kalau sudah mati iman dan jiwanya, tinggal dan bergaul dengan siapapun, gampang terpengaruh dengan pergaulan dan lingkungannya. Ini buktinya masjid deh. Masjid apa namanya? Qurrata. Jawab yang kencang. Ini masjid jauh apa dekat? Kurang kencang, jauh apa dekat? Betul. Tapi catat, dekat bagi orang yang punya iman. Meskipun rumahnya jauh sampai ke masjid, tapi catat, biar rumahnya tetangga masjid, temboknya nempel sama tembok masjid, azan kedengeran, qomat kedengeran, orang sholat kelihatan. Kalau nggak punya iman, jangan harap sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Kata siapa? Kata Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil. Rumah saya Pak di Mangga Besar. Bapak tahu Mangga Besar? Kenceng amat. Jangan-jangan sering ke sono. Di Mangga Besar apa yang nggak ada bu, komplit dari sajadah sampai haram jadah. Kanan kiri saya kos-kosan perempuan Malang. Makanya waktu panitia mau ke rumah saya pesan wanti-wanti, jangan datang malam-malam. Setakut nyasar nggak pulang lagi. Kalau saya berangkat subuh, mereka baru pulang Pak. Kita lihat dosa, kita nggak lihat barang bagus. Apalagi ceramah jauh-jauh, pulang lewatin Gajah Mada, Ayam Muruk, Olimo, semakin malam pelacuran diri, nggak malu-malu lagi. Nggak usah bilang betul, sok lu. Nggak boleh ngelihat mobil kelap-kelip, lampu sennya mau belok, tangannya main begini aja. Kita mau tabrak orang, kita nggak tabrak, ngalangin jalan kita. Saya buka dalam mobil, ada apa nih? Dinyautin, mampir om.
pakai baju begini dipanggil om. Saya jawab, ngapain mampir? Kalau si om capek, kita pijitin. Saya jawab, haram. Saya punya bini yang halal. Betul nggak, Bang? Betul nggak, Bu? Saya pikir jawab begitu dia pergi, kagak nanya lagi. Kalau si om tahu haram-haraman. Emang om siapa? Lihat-lihat kok. Saya pakai imamah, saya pakai gamis, saya bawa surban. Si om ustaz. Kenapa emangnya? Enggak, kalau ustaz gratis deh. Mati dah gue nih. Saya tanya, kenapa gratis? Minta berkahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Anak muda, subhanal yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, harapan orang tua di masa yang akan. Pemuda hari ini, calon pemimpin di masa yang akan. Mau jadi apa kita punya negara? Mau jadi apa kita punya bangsa? Mau dikemanakan agama? Semua jawabannya ada di pundak anak-anak muda kita. Betul? Ya, contohnya dia di Masjid Qurrata yang ajan anak muda, cakep nggak? Sholatu khairan minan naum. Ibu nanya, itu siapa yang ajan? Remaja Islam Masjid Qurrata. Ayo. Amin. Ini ceramah lanjutin jangan nih. Udah 5 kali lu amin gua ajarin lu. Lupa kayak ngaku. Saya paling gedek Pak, udah subuh, gerimis, dingin, yang ajan aki-aki, napas bersuwit, udah kayak rem beca. Yang selawatan anak muda, cakep nah? Jawab, cakep nah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Pasti Bapak nanya lagi, itu siapa yang selawatan? Remaja Islam Masjid Qurrata A'yun. Aki-aki selawatan, hurufnya nggak jelas, selawat badar meleset. Coca-Cola, cucunya masuk ganti kong, apaan? Sprite. Imam anak muda, cakep nggak? Jawab, cakep nggak? Gairil maghdubi alaihim waladdallin. Enak nggak suaranya? Napasnya panjang, suratnya ganti-ganti, maghrib lain, isya lain, subuh lain. Orang tua pas-pasan. Maghrib kul-kul, isya kul-kul, subuh juga. Besok ketemu maghrib, waladhalin, amin, kata yang belakang pasti kul-kul.
Isa ketemu lagi. Waladhdallin, amin. Ada anak muda berdua di WC lagi wudhu. Yang satu ngomong, udah dengerin deh pasti ampul-pul. Sama imam diganti, inna a'tainakal kausar. Temennya jawab, udah ganti bego. Fasalli li rabbika wanhar, inna lupa lagi. Anak muda yang berdua di WC ngomong, teriak, imam, innalillahi. Anak muda, ayo bangkit, amin ya rabbal. Insya bedahan ini Pak, tempat dulu saya main. Saya banyak teman tuh di Pasir Putih. Masih ada nggak? Iya, termasuk pimpinan Pondok Pesantren Al-Karimiyah. Itu kakak kelas saya di Pondok Pesantren Darul Rahman, Kiai Haji Supran Makmum. Doain dong biasa sehat ya, afiat, panjang umur, bisa ketemu lagi ya Rabbal. Insya yang pada akhirnya yuk jadi para orang tua yang mencontoh akhlaknya Nabi kita Muhammad. Jadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Fa insyaallah kebaikan kita semua akan bisa mencetak anak-anak yang baik. Amin ya Rabbal. Kira-kira yang saya sampaikan paham tidak? Paham tidak? Ayo yang pertama kita ikuti akan akhlak Nabi. Ternyata akhlak Nabi adalah kitab suci dan kita nggak bisa baca Quran tanpa duduk dengan guru-guru kita. Betul? Insya. Maka saya minta sama pemerintah, tolong dong korban judi online jangan dikasih bansos. Bingung gue, korban judi dikasih bansos. Tadi kasih bansos buat apaan? Main judi lagi. Betul tidak? Saya minta pemerintah tolong dah dihapus tuh undang-undang. Jangan sampai mahasiswa pelajar dikasih kondom. Bingung Pak kita ini. Di satu sisi kita memperbaiki akhlak, tapi di satu sisi banyak yang merusak akhlak. Betul tidak? Padahal Nabi tujuannya sangat mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal. Bahkan Imam Ali mengatakan negara yang kuat, negara yang jaya ketika semuanya mencontoh akhlaknya Rasulullah. Wa in zahabat humu zahabat. Tapi ketika akhlak sudah hilang, budi pekerti udah sirna, sopan santun kagak ada, tinggal tunggu hancurnya itu punya negeri. Makanya bencana di mana-mana nggak ada habisnya. Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah kita yang penuh dengan salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam udah enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya kepada, iya aku juga tahu ya Bu, ya Bu. Yang terakhir saya wasiat, boleh nggak Pak? Lagi ribut soal nasab nih, bingung gue. Saya ditanya, Ustadz bagaimana soal nasab? Saya jawab, boleh nggak? Saya mah nggak mau kepo sama nasab orang. Saya mah mendingan lebih penting pikirin nasib. Nasib gua matinya kayak apa gua nggak tahu, betul? Nasib saya masuk kubur kayak apa kita nggak tahu. Nasib saya bangkit dari kubur saya nggak tahu. Daripada bikin nasab orang, mendingan pikirin nasib sendiri. Apalagi umur saya udah 60, butuh bangka gua. Betul tidak? Ngapain sih tua-tua ikut gitu-gituan? Itu lagi juga mati. Ya Bu ya, bahkan mati kan nggak lihat umur, betul? Kalau lihat umur ikutin Nabi 63, maaf yang 60.
Hati-hati loh, apalagi ini hari udah 62 tahun 11 bulan, tinggal nungguin bulan depan. Nggak pakai syarat mati Pak, enggak. Kali syaratnya mesti tua, enggak. Yang muda juga banyak yang mati, betul tidak? Kali syaratnya sakit, kagak. Yang sehat juga banyak yang mati, betul? Kali pakai abjad gitu, kalau pakai abjad yang nomor satu mati, yang namanya A dulu. Maaf Agus, ada Agus? Sorry Gus. Alhamdulillah saya Zainuddin, Z terakhir. Matinya 3 hari sebelum kiamat. Gak ada yang nolongin gua. Yang pasti Pak, orang akan dimatikan Allah sesuai dengan kebiasaannya sehari. Punya WA nggak? Jawab, punya WA nggak? Pernah nggak di-share di WA-nya ada khotib Jumat meninggal? Ada khotib Jumat meninggal, lagi khutbah meninggal, ada nggak? Ya, orang khotib, orang baik dimatikan Allah lagi khutbah. Ada orang baca Quran senderan, tahu-tahu meninggal dunia, ada nggak Pak? Ini orang senang baca Quran, orang baik dimatikan Allah lagi baca Quran sesuai dengan kebiasaannya. Yang hobi main catur hati-hati, sekah mati. Bu, yang gemar main TikTok hati-hati, lagi TikTokan mati. Saya demennya ceramah, mudah-mudahan saya mati lagi ceramah. Jangan diaminin. Astagfirullahaladzim. Ustaz aja ngedoain gue. Insya Allah yang hadir matinya baik semuanya, husnul khatimah semuanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Insya siap dekati para alim ulama, siap mencintai para habaib, siap mencintai para ustaz. Betul. Takbir. Sallu ala nabi. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ngundang, boleh nggak? Jangan saya ke Sawangan dulu dong. Orang Sawangan datang ke rumah saya. Siap nggak datang? Insyaallah, insyaallah. Naik kereta Pak, turun Mangga Besar. Ke rumah saya nggak jauh dari stasiun Mangga Besar. Ibu ikut Bu, pegangin tangannya, berkelayaban kemana-mana. Tanggal 11 Desember, siap datang? Siap hadir? Ibu saya kasih bis ya Bu, insya Allah naiknya gratis. Bagus kalau paham mah. Pagi acara kaum ibu, insya Allah ada Ummi Tatu Mulyana, ada Ummi Ustazah Hajah Suryani Gadi. Siangnya arak-arakan anak yatim yang mau kita sunati, kurang lebih ada 30 anak yang bakal kita hitankan. Malamnya tablik akbar kaum bapak dengan penceramah Kiai Haji Syukran Mahmud dengan Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Sihab. Datang ya. Ini instrumen nggak pasti nih kayaknya. Datang ya. Bisa nggak datang? Besok paginya sunatan anak-anak yatim. Bapak Ibu mau datang pagi silakan. Datang siang silakan. Datang malam silakan. Datang pagi juga silakan menyaksikan anak yatim yang disunati. Tapi bawa amplop, gembirain tuh anak yatim ya, disunatin kan nangis tuh, kasih amplop seneng dia, usap kepalanya tuh, kasih ucapan yang baik, selamat menempuh bentuk baru. Ya kalau kawin kan menempuh bentuk baru, ya Pak ya, ya Bu ya, Bu. Datang ya Bu. Tanggal berapa Bu? 11 Des. Tahu tempatnya Bu? Markas Jablay, Mangga Besar. Kalau dulu Mangga Besar
malam bermaksiat. Sekarang kita robah Mangga Besar malam bersolawat. Ya Rabbal, akan kumpul tidak kurang dari 150 tim hadrah yang akan mengiringi pembacaan maulid dan selawat kepada Nabi kita Muhammad. InsyaAllah semakin kita hadir, semakin meningkat rasa cinta kita sama Nabi. Amin ya Rabbal. Kira-kira Bapak Ibu, hari ini saya minta rezekinya buat yatim saya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak nih? Mudah-mudahan yang ngasih rezekinya nambah lagi, pahalanya berlipat ganda. Waktu yatim yang disunati jadi anak soleh, jadi sedekah jariyah, pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal. Panitia bisa bantu saya? Yuk kita minta sedekah sama yang hadir. Berapa pendapatnya untuk khitanan masal anak-anak yatim di daerah Mangga Besar yang tadinya daerah maksiat, kita pengen jadikan daerah selawat dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Salatullah ala Rasulullah, salatullah salamullah ala Allah yaftahu alaina futuhal arifin wal munah warusukh wa salat jasadi war rahmah taubatan nasuha wa ala kulli niyatin salihah dafi'atan likulli syar jalibatan likulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li muallimina wa li ustadina wa liman haqqun alaina ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan arwahi man bana hadzal masjid wa man qama hadzal masjid qurrata a'yun binniyati anna Allah yaghfiru lahu wa yarhamuhu darajatihim fil jannah wa ayyu'ida alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin rabbal alamin. Sebelum saya turun, saya boleh bertanya sedikit? Kalau saya ngasih tausiah ada kata yang kasar, maafin ya, karena saya makhluk yang kasar. Kalau saya makhluk halus, nggak mungkin panitia ngundang saya. Pantun dikit boleh ya? Jika ada jarum yang patah, buang bego, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Insya Allah suatu masa kita ketemu lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Rada FM, Masjid Qurrata A'yun, Sawangan, Bedahan, Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.